Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan Pancasila, pengertian, landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis, serta deskripsi, visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama, saya Prabudi Adriansyah dengan NIM 28 akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan Pancasila. Apa sih pentingnya pendidikan Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Yang pertama, ada urgensi dalam perspektif kebangsaan. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi bangsa kita yang telah disusun, yang telah terbentuk selama berabad-abad dari nilai-nilai leluhur kita. Makanya sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengamalkan pendidikan Pancasila ini. Yang kedua, dalam aspek globalisasi. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi ini, Pancasila juga mempunyai tantangan tersendiri. Karena banyaknya arus perubahan dari dunia luar membuat Pancasila ini semakin tergerus oleh zaman. Jadi banyak fenomena di zaman sekarang bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia itu kurang mengerti apa sih pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, urgensi pendidikan Pancasila bagi kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah, di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan Pancasila juga sangat penting, merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Meskipun kita bukan mahasiswa yang tiap hari mempelajari Pancasila seperti layaknya mahasiswa hukum atau sebagainya, tapi Pancasila itu tidak bisa kita pungkiri merupakan suatu pendidikan kebangsaan. Pendidikan Pancasila harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya, landasan historis tentang bagaimana pendidikan Pancasila ini terbentuk. Nah, jadi pentingnya pendidikan Pancasila tidak lain merupakan karena adanya sesuatu landasan yang menjadi dasar bagi pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, sejarahnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal itu Presiden Soekarno-Hatta dalam BPUPKI itu pertama kali mencetuskan kalimat Pancasila sebagai dasar negara. Itu baru pencetusan kalimat Pancasila. Lalu selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, di situ Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini isinya tidak jauh dari Pancasila yang kita kenal sekarang. Hanya berbeda dalam poin pertama, yaitu pada jika sekarang ketuhanan yang Maha Esa, dan jika pada Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, lalu selanjutnya Pancasila itu baru resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin Zuhri, NIM 116. Izin menjelaskan tentang deskripsi, visi misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, deskripsi pendidikan Pancasila merupakan upaya sistematis dalam membentuk karakter serta membimbing pemahaman dan pengalaman peserta didik dalam menerapkan Pancasila dan berkewarganegaraan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Kemudian visi dan misi pendidikan Pancasila. Pertama, misinya mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian nilai luhur, beriman, dan bertakwa, serta menjadi pusat pengajaran dan pengembangan nilai Pancasila sebagai dasar teoritis dan metodologis dalam kehidupan sosial. Kemudian
Misinya adalah mengembangkan karakter, internalisasi nilai Pancasila, memajukan wawasan bangsa, serta penguasaan terhadap ipteks beretika. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan Pancasila aslinya ada banyak, cuman saya kutip 2 saja. Yang pertama, membentuk karakter masyarakat yang berpancasilais, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila agar ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik praktis maupun teoritis. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan filosofis pendidikan Pancasila. Secara filosofis, Pancasila bukanlah sekedar semboyan, melainkan sebuah sistem nilai yang utuh. Pemahaman mendalam tentang landasan ini menjadi alasan utama mengapa Pancasila sangat layak dijadikan dasar negara, sekaligus pedoman dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada 3 dimensi utama Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Kalian 2016, Pancasila memiliki 3 dimensi filosof yang saling melengkapi. Yang pertama, dimensi ontologis atau hakikat keberadaan, membahas tentang asal-usul dan esensi keberadaan Pancasila. Penjelasannya, Pancasila bersumber langsung dari kodrat manusia yang memiliki berbagai dimensi kehidupan. Hal ini tercermin dalam setiap silanya. Sila yang pertama mewakili dimensi religius, hubungan dengan Tuhan. Sila yang kedua mewakili dimensi manusia secara individual. Sila yang ketiga mewakili dimensi sosial dan semangat kebangsaan. Sila yang keempat mewakili dimensi demokrasi dan musyawarah. Sila yang kelima mewakili dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dimensi epistemologis, yaitu cara memahami dan pengetahuan, membahas tentang landasan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, kebenaran tidak hanya dinilai dari hal-hal yang bersifat materi, fisik, atau bisa dibuktikan secara ilmiah. Pendidikan Pancasila juga mengakui kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kebenaran moral dan spiritual. Artinya pendidikan harus menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan moral. Yang ketiga, dimensi aksiologis, yaitu sistem nilai. Fokus membahas nilai-nilai yang terkandung dan diterapkan dalam kehidupan, menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang bersifat ganda. Yang pertama, objektif universal, nilainya mutlak dan diakui kebenarannya secara seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, subjektif partikular, nilainya lahir dan berakal secara khusus dari kekayaan budaya serta sejarah asli bangsa Indonesia. Tujuan dalam pendidikan Pancasila. Berdasarkan pemikiran Alwi 2019, pendekatan filosofis ini membawa satu kesimpulan yang penting bagi sistem pendidikan kita. Pendidikan Pancasila tidak boleh sebatas kegiatan menghafal sila. Proses belajarnya harus mengarah peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami makna mendalam di balik setiap sila agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bagi bangsa Indonesia yang terbentuk dari nilai-nilai leluhur, nilai-nilai nenek moyang bangsa Indonesia, dan dari hasil perjuangan para bangsa Indonesia.
Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memahami setiap butir-butir dari Pancasila dengan baik. Terima kasih dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.